tanda orang yang hatinya diberi cahaya hakikat. Ayyakuna farahuhu bi ta'atillah, bahwa kegembiraannya itu dengan taat kepada Allah. Kegembiraan orang itu dengan taat, bukan dengan makan yang nyaman-nyaman, bukan rezeki yang melimpah ruah, bukan dengan bertemunya orang yang dicintai, bukan dengan berhasilnya usaha, tetapi dia itu gembira bila bisa taat kepada Allah. Nah, ini tanda orang yang hatinya nur hakikat bercahaya. Gembiranya dia dengan taat, bukan dengan duniawi. Jadi kalau kita masih gembira dengan usaha kita gembira dengan kenaikan rezeki, kenaikan pangkat, pertambahan rezeki, kita gembira dengan itu, menunjukkan bahwa kita belum punya cahaya hakikat di dalam hati kita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku beritahukan kepada dia dengan berperang kepadaku. Orang-orang yang memusuhi waliullah, orang yang membenci para wali-wali Allah, itu disebutkan oleh Allah bahwa Allah berperang dengannya, dan tentu tidak akan bisa menang berperang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, seorang wali bisa disebut dengan seorang yang dikasihi, dicintai oleh Allah. Orang yang disebut orang wali itu adalah orang yang diberi wilayah oleh Allah. Dan wali itu kada sembarang orang yang bisa jadi wali. Karena untuk menjadi waliullah itu ada syaratnya dan ada rukunnya. Bila lengkap syarat dan rukunnya itu, maka berarti dia adalah waliullah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang barang siapa menyakitinya sama dengan menyakiti Allah, siapa mengganggunya sama dengan mengganggu Allah, membencinya sama dengan membenci Allah. Para ulama mengatakan bahwa syarat seorang wali itu adalah alim orangnya. Orangnya mesti alim. Karena dikatakan mattakhazallah min waliyyin jahil walaw ittakhazahu la'allamah. Allah tidak menjadikan seorang wali yang jahil. Dan jikalau Allah menjadikan si orang jahil itu wali, Allah lajari dulu dia ilmu. Nah, jadi orang nang kada ilmu jangan hendak merasa wali, karena wali itu orangnya alim dulu, maka itu syarat untuk jadi wali. Kemudian rukunnya wali itu ada dua. Bila rukunnya ini salah, maka kada sah walinya. Rukun sembahyang bila kada cukup, tentu sembahyangnya kada sah. Nah, orang jadi wali itu pun ada rukunnya.
Yang pertama, kaunuhu fi zahir munqadan lisyariah. Seorang wali itu pada zahirnya, pada anggota tubuhnya tunduk bagi syariat. Sembahyang, puasa, beribadat, menjauhi yang haram-haram, melaksanakan yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, berzikir, bersalawat, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, orang wali itu zahirnya adalah tunduk bagi syariat. Kaunuhu bil zahir munqadan lisyariat. Jadi artinya apa? Orang-orang yang masih suka melanggar maksiat, melakukan maksiat, melanggar syariat, itu kada akan masuk dalam golongan waliullah, karena belum patuh, belum tunduk kepada syariat Allah. Sembahyang banu kada, apalagi kada bersembahyangan maginnya baris ke atas nih tuh. Kepada wali sembahyang kada baris ke atas, karena lawan syariat kada tunduk. Kaunuhu fil zahir munqadan lisyariah. Keadaan dia pada zahir tunduk bagi syariat. Nah, itu rukun yang pertama. Bila rukun pertama ini kada sah, otomatis selanjutnya kada sah. Jadi orang yang jadi waliullah itu orang yang berjalan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa Rasulullah? Cara sidin sembahyang, cara sidin berpakaian, cara sidin bergaul, munqadan li syariah. Yang kedua, wa kaunuhu fil batin mustaghriqan bi nuril haqiqah, dan adalah dia itu pada batin hatinya orang itu tenggelam di dalam cahaya hakikat. Nah, tenggelam di dalam cahaya hakikat. Jadi zahirnya orang ini syariat, tetapi hatinya penuh dengan cahaya hakikat. Apa maksudnya penuh dengan cahaya hakikat itu? Pertama, ayyakuna parahuhu bi ta'atillah. Ini tanda orang yang hatinya diberi cahaya hakikat. Ayyakuna parahuhu bi ta'atillah, bahwa kegembiraannya itu dengan taat kepada Allah. Kegembiraan orang itu dengan taat, bukan dengan makan yang nyaman-nyaman, bukan rezeki yang melimpah ruah, bukan dengan bertemunya orang yang dicintai, bukan dengan berhasilnya usaha, tetapi dia itu gembira bila bisa taat kepada Allah. Nah, ini tanda orang yang hatinya nur hakikat bercahaya. Gembiranya dia dengan taat, bukan dengan duniawi. Jadi kalau kita masih gembira dengan usaha kita gembira dengan kenaikan rezeki, kenaikan pangkat, pertambahan rezeki, kita gembira dengan itu, menunjukkan bahwa kita belum punya cahaya hakikat di dalam hati kita. Ayyakuna parahuhu bita'atillah, bahwa adalah gembiranya dia dengan taat kepada Allah. Kita boleh gembira dengan datang rezeki, dapat duit 1 juta, gembira boleh, tetapi gembiranya itu 2 perkara. 1, gembiranya itu bahwa aku diperhatikan Allah, bahwa aku diberi Allah. Dapat duit 1 juta, langsung kita, oh aku diberi Allah, suka Allah yang memberi. Bupati gini suka memberi, apalagi Allah Ta'ala. Allah memberi 1 juta, wah suka hati kita. Nah, ayuhan itu. Nah, kemudian ada niat dalam hati, duit yang 1 juta ini aku sagan
nukar ini nukar itu nang diridai Allah. Nah itu termasuk ngarannya gembira dengan taat kepada Allah. Amun gembiranya lawan duitnya itu, nah itu nang menunjukkan orang nang kada punya hakikat. Nya gembira lawan duitnya tuh bang, dicium-ciumnya duit. Kenapa mencium duit? Bahas tangan orang macam-macam dicium duit. Jadi gembira dengan taat kepada Allah. Wastinasuhu bidzikrillah, dan jinaknya dia dengan zikir. Ini orang nang hatinya punya hakikat tuh. Gembiranya bila inya taat kepada Allah, dan senangnya dia dengan zikrullah, jinaknya dia dengan zikir. Jinak pun apa artinya? Kada jauh, kada liar. Zikir, kembali zikir, hatinya selalu demikian, selalu ingat kepada Allah. Nah yang ketiga, wa alla yakuna lahu istiqrarun ma'a syai'in siwallah, bahwasanya tidak ada bagi dia pegangan selain daripada Allah. Nah jadi tiga itu pengertian bahwa orang itu hatinya diterangi dengan cahaya hakikat. Nah bila macam itu ada seseorang zahir tubuhnya tunduk dengan syariat, hatinya gembira dengan taat kepada Allah, hatinya jinak dengan mengingat Allah, hatinya hanya berpegang kepada Allah, maka ini orang adalah waliullah, wali Allah. Nah, rasakan kita wali kada? Para muhibbin rahimakumullah. Nah apabila kita ini kada jadi wali, kita kada jadi wali, diukur-ukur lawan tadi banyak luputnya, berarti kada wali. Nah kita kada wali ini bukan hilang kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Masih ada satu yang bisa kita harapkan. Berhubung kita ini kada jadi wali, maka kita mesti mencintai orang wali dan dicintai oleh orang wali. Nah itu barang kenyaman sedikit. Mencintai orang wali, dicintai orang wali, itu sudah selamat dah. Amun kada kawa jadi wali. Nah ada jalannya supaya terhubung, tergabung lawan mereka itu, bahwa kita mencintai orang wali dan dicintai mereka.